Kalau ada peserta yang tahun lalu sudah mengikuti seleksi kompetensi dasar, maka yang bersangkutan bisa menggunakan hasil sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada tahun seleksi sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Berikut ini kita akan sampaikan informasi yang sangat baik, di mana sudah resmi ditetapkan bagi Bapak Ibu pemegang sertifikat SKD tahun 2023 dapat digunakan pada seleksi khususnya CPNS 2024. Dan di sini kita akan melihat untuk P3K apakah wajib diberlakukan, karena tentu saja ini merupakan hal yang mesti dilakukan untuk P3K juga sebagai bentuk keadilan. Status P wajar gembira jika memang ini akan diakomodir. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan paparan dari Sinka BKN Pak Suharmen dalam paparan secara resmi berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan seleksi pengadaan PNS ya tahun anggaran 2024. Nah, kita lihat di Bapak Ibu, ini di slide yang ke berapa nih, berkenaan dengan penggunaan sertifikat ya. Nah, ini kita lihat. Nah, SEPKA BKN nomor 2341 per tahun 2024 tentang petunjuk teknis pemanfaatan sertifikat seleksi kompetensi dasar CAT BKN pada pengadaan calon PNS berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023. Bahwa Bapak Ibu resmi diberlakukan sertifikat CAT Bapak Ibu bagi yang sudah mengikuti seleksi khususnya tes kompetensi dasar tahun 2023 diberlakukan dengan ketentuan bahwa peserta hanya dapat mengikuti SKD sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran ya. Kemudian peserta yang telah mendapatkan sertifikat SKD CAT dapat menggunakan kembali hasil yang tertera pada sertifikat SKD CAT BKN-nya pada satu periode pengadaan JASN berikutnya. Jadi kalau tahun 2023 Bapak Ibu dapatkan, maka di 2024 ini dapat digunakan kembali. Peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun 2024 ini dapat memilih apakah mengikuti SKD ulang atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD tahun 2023 yang sudah diikuti di CAT BKN sebelumnya. Kemudian dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil SKD pada sertifikat SKD ini tidak berlaku. Jadi kalau Bapak Ibu memilih untuk ikut tes, maka sertifikat ini otomatis akan batal ya nilainya. Nah, ini peluang sangat baik sekali bagi Bapak Ibu yang mendapati sertifikat ataupun nilai SKD-nya tinggi ya Bapak Ibu. Nah, juga demikian kita harapkan untuk sertifikat kompetensi P3K. Nah, tentu saja ini sudah kita bahas bagaimana cara mendownloadnya, di mana Bapak Ibu akses di URL http sertifikat BKN Go ID, masukkan nomor peserta dan NIK, kemudian tombol unduh diklik dengan memilih status kepegawaiannya ya, mau PNS, P3K atau kedinasan. Aplikasi validator juga dapat diunduh di Play Store. Nah, Bapak Ibu, ini resmi ya, sudah untuk PNS. Nah, ini sekarang dipertanyakan bagaimana dengan P3K. Karena tentu saja pertama belum ada penjelasan berkaitan dengan regulasi P3K. Kemudian yang kedua juga belum terbitnya Permen Pan-RB yang mengatur tentang P3K. Tapi Bapak Ibu di sini pasti Bapak Ibu juga berharap itu akan dikabulkan. Sama halnya dengan tuntutan rekan-rekan honorer juga ya, agar adil maka P3K seharusnya juga dibenarkan untuk diberlakukan sertifikat CAT-nya. Nah, ini khususnya bagi Bapak Ibu yang status P yang kemarin mendapatkan kompetensinya, sosial kulturalnya, manajerial dan wawancara yang sudah tinggi, ya tidak perlu tes lagi ya. Seperti SKD CPNS laku di seleksi CSN 2024, honorer minta keadilan. Sertifikat CKD CPNS bisa digunakan dalam seleksi 2024. Ketentuan tersebut diumumkan BKD saat sosialisasi pengadaan PNS baru-baru ini. Ya, sebagaimana paparan tadi, kebijakan tersebut menimbulkan protes di kalangan honorer, di mana pemerintah dinilai tidak adil dalam menerapkan aturan.
Aturannya belum keluar Bapak Ibu ya, jadi kita tunggu, mudah-mudahan nanti akan disamaratakan. Mengapa PNS dan P3K terus dibedakan? Dari tahapan seleksi saja sudah kelihatan berbeda. Ya semoga saja tidak berbeda ya, karena memang belum diumumkan ya untuk yang P3K. Dia menegaskan bila sertifikat SKD PNS bisa digunakan untuk seleksi 2024, maka ketentuan tersebut harusnya juga diberlakukan untuk P3K 2024. Nur Baiti mengungkapkan saat seleksi P3K 2023 banyak sekali honorer K2 yang mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Sayangnya, karena keterbatasan informasi, mereka tidak dapat ditempatkan. Kalau pemerintah adil, maka nilai seleksi tahun lalu bisa juga digunakan pada seleksi P3K 2024, sebagaimana yang kita harapkan. Ya, ini mudah-mudahan saya yakin ini akan diakomodir ya Bapak Ibu, tidak mungkin hanya CPNS. Buktinya Bapak Ibu bisa mencetak ya sertifikat SKD untuk P3K. Banyak honorer yang bertanya-tanya kenapa sertifikat hasil 2023 tidak berlaku untuk tes tahun ini. Seharusnya adil dan diakumulasi dengan nilai tahun ini. Sebenarnya belum ada ya keputusan berlaku tak berlakunya ya. Menurut admin ini nanti kita akan dengar, menurut admin nanti akan ada paparan terbaru berkaitan dengan sosialisasi P3K. Pemerintah tegasnya mestinya tidak membedakan CPNS dan P3K. Jika dilihat dari sisi kualitas dan pengalaman, honorer lebih banyak pengalaman dibandingkan CPNS yang umumnya adalah fresh graduate yang minim pengalaman. Ya, pemerintah diminta jangan egois dalam bikin kebijakan. PNS dan P3K sama-sama lahir dari undang-undang yang sama. Jangan sampai P3K diberlakukan seperti anak tiri. Ya, ini Bapak Ibu kita berharap memang nanti saat regulasi berkenaan dengan Kepmenpan ataupun Permenpan RB yang mengatur tentang seleksi P3K dikeluarkan dan ada sosialisasinya. Insya Allah nanti mudah-mudahan sertifikat P3K juga diberlakukan, dan ini merupakan kabar baik ya bagi Bapak Ibu yang telah mendapatkan nilai kompetensi yang cukup tinggi sehingga tidak perlu lagi tes ya tahun 2024 ini. Demikian kabar baik yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan ketentuan keputusan Kepala BKN nomor 234.1 2024 tentang petunjuk teknis pemanfaatan sertifikasi sertifikat seleksi kompetensi dasar atau KET BKN. Kalau ada peserta yang tahun lalu sudah mengikuti seleksi kompetensi dasar, maka yang bersangkutan bisa menggunakan hasil sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada tahun seleksi sekarang ini. Jadi di dalam ketentuan tersebut, peserta hanya dapat mengikuti SKD sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Jadi kalau mereka kemudian juga bisa yang sudah lulus SKD, sudah di atas nilai ambang batas dan tidak mau mengikuti seleksi atau SKD pada tahun ini, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD tahun lalu, tetapi hanya boleh digunakan untuk 1 periode pengadaan CASN berikutnya. Jadi kalau nilai SKD-nya menggunakan nilai SKD tahun sebelumnya, yang bersangkutan mengikuti SKD lagi, maka nilai SKD yang disertifikatnya gugur. Yang bersangkutan akan ikut berarti menggunakan nilai SKD. Jadi tidak ada memilih nilai SKD terbaik. Jadi yang dipakai adalah pilihannya yang bersangkutan ikut SKD atau yang bersangkutan tidak ikut SKD tetapi menggunakan sertifikatnya. Jadi ini pilihan yang kita berikan kepada peserta. Nah, bagaimana?